Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ayah Bunda Hebat. Dalam rangka memperingati Hari Down Syndrome, kami mengadakan webinar pada hari ini, hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022, dengan tema What Parents Should Know, Medical and Physiotherapy Perspective, bersama fisioterapis yaitu Om Edel Yawan Adityo STRKes. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Vira, saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara hari ini. Selain itu, izinkan saya juga untuk memperkenalkan Klinik New Miu Child Development Center secara singkat. New Miu Child Development Center merupakan bagian dari New Miu Corp yang diampu langsung oleh Dr. Aditya Putra Pratama, SPA MSc, selaku Direktur Utama. New Miu Child Development Center juga memiliki mitra resmi, yaitu MIUSPA Baby Massage dan Lactation Center. Selain itu juga, Klinik New Miu memiliki Biro Psikologi Centra Sendikia yang diampu oleh psikolog kami, Tante Dewi Rahmawati, MPSI, dan juga Klinik Gizi Manducare yang diampu oleh ahli gizi kami Tante Sherlinia Punowisari STR GZ. Sehingga di New Child Development Center, baik MIUSPA, Biro Psikologi, Sentra Sendikia, dan Klinik Gizi Manducare berada di bawah naungan New Miu Corp yang beralamat di Jalan Tuparev nomor 34, Ruko 22A, Sutawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, di masa pandemi sekarang ini, New Miu Corp membuat program webinar sebagai bentuk edukasi terhadap para orang tua dan masyarakat sebagai fasilitas pemberian informasi tentang tumbuh kembang dan kesehatan. Selain itu, kami juga membuat jadwal rutin untuk live Instagram dengan pemateri dokter, bidan, psikologi, ahli gizi, dan para terapis New Miu. New Miu juga memberikan pelayanan telemedicine, telepsikolog, dan telegizi yang merupakan layanan konsultasi online bersama dokter, bidan, psikolog, dan ahli gizi dari New Miu Child Development Center. Kedepannya, kami berharap program yang kami berikan bisa memberikan informasi terkait dengan tumbuh kembang dan kesehatan untuk para orang tua maupun masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut terkait program kami, bisa dengan mengakses Instagram kami yaitu newmiu_cdc. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat datang untuk para peserta webinar pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada para partisipan atas antusiasmenya dalam mengikuti acara webinar kali ini. Peserta yang telah mendaftar sekitar 70 orang. Acara webinar ini dapat disaksikan secara langsung melalui aplikasi Zoom dan akan ditayangkan ulang di YouTube channel New Miu Tumbuh Kembang. Partisipan pada webinar kali ini datang dari berbagai kalangan, di antaranya ada dokter, psikolog, guru, orang tua, dan masyarakat umum. Selamat datang dan terima kasih sudah bergabung. Peserta webinar kali ini juga berasal dari daerah yang beragam, bukan cuma dari Pulau Jawa, terdapat juga dari luar Pulau Jawa seperti Lampung, Balikpapan, Bandar Lampung, Palembang, Bangka, dan Sambas. Ya, bagi para peserta yang sudah bergabung pada siang hari ini bisa untuk melambaikan tangannya. Sebelum itu, saya juga akan menyapa Dr. Aditya Putra Pratama selaku Direktur New Miu yang telah bergabung pada webinar siang hari ini. Selamat siang, Dokter. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Dokter, barangkali ingin menyampaikan beberapa pesan atau beberapa kesan untuk webinar siang hari ini. Terima kasih. Tante Vira, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Dokter. Dokter bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kita semua mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Di tengah penurunan kasus COVID-19 yang mudah-mudahan kita berubah menjadi endemi ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan tetap jangan lupa menjaga prokes dengan baik gitu ya. Ya, terima kasih atas waktunya menyambung kembali webinar yang telah kita selenggarakan di pekan lalu ya. Hari ini kita membahas tentang lebih spesifik kaitannya anak-anak dengan Down syndrome terhadap learning motor ya, dengan proses motor perkembangan motoriknya yang nanti akan dibahas oleh Om Edel ya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini akan sangat bisa lebih komprehensif pemahaman tentang anak-anak dengan Down syndrome ya, yang kemarin saya sudah sampaikan terkait dengan gambaran umum ya, masalah IQ, masalah problem-problem perilaku dan hal-hal terkait dengan itu. Hari ini kita lebih spesifik akan membahas tentang problem motoriknya yang terjadi pada anak-anak dengan Down syndrome. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan kali ini ya, dan khususnya dalam memperingati World Down Syndrome Day gitu ya, mudah-mudahan akan sangat
bisa memberikan manfaat kepada para orang tua gitu ya. Dan mudah-mudahan kita juga akan mampu untuk bisa memberikan manfaat dan bisa menjadi inspirasi yang tentunya akan berharap memberikan manfaat bagi semuanya. Mudah-mudahan itu yang sepatah dua patah kata yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi selamat Om Edel, mana Om Edel nih? Iya dokter, terima kasih. Terima kasih, sukses. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada segenap orang tua dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, saya mau izin ya, karena ada beberapa pasien dan penanganan pada pasien-pasien yang harus kita tangani dengan baik ya. Baik dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Ya, saya juga akan menyapa Om Edel pada siang hari ini. Om Edel, selamat siang. Iya, selamat siang Tante Vira. Oke, saya juga akan menyapa teman-teman yang sudah bergabung dan juga para terapis NIM yang sudah bergabung pada siang hari ini. Sebelum memulai acara, saya akan menyampaikan beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh semua peserta webinar. Yang pertama, mikrofon peserta akan dinonaktifkan selama pembicara menyampaikan materi. Lalu yang kedua, dimohon kepada para peserta yang nama Zoom-nya masih belum sesuai dengan nama yang dipakai saat pendaftaran, mohon silakan diganti terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, mohon untuk tidak mendokumentasikan video berupa merekam atau mengcapture video yang nantinya akan ditampilkan oleh pemateri untuk menjaga kenyamanan pasien. Yang keempat, jika peserta ingin mengajukan pertanyaan, berikut yang harus diperhatikan. Pertanyaan diajukan melalui Q&A Zoom atau room chat dengan format tanya, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, asal instansi, dan pertanyaan secara singkat. Panitia berhak memilih pertanyaan yang akan disampaikan oleh pembicara. Lalu, jika terdapat tindakan-tindakan yang merugikan banyak pihak, panitia berhak menghentikan kegiatan ini secara sepihak atau mengeluarkan peserta ketika webinar sedang berlangsung. Baik, sebelum memulai, saya akan menyampaikan profil Om Edel terlebih dahulu. Om Edel Ardityo STRK, lahir di Jakarta 11 Oktober 1997, yang merupakan seorang fisioterapis anak di New Mu Child Development Center. Om Edel ini menempatkan pendidikan di Poltekkes Surakarta pada tahun 2019. Selain itu, beliau juga pernah bergabung di Jogja Orthopedic dan Sports Clinic dari 2019 hingga 2020. Pada hari ini, saya akan ingatkan kembali, Om Edel akan menyampaikan materi mengenai What Parents Should Know, Medical and Physiotherapy Perspective. Baik, kepada Om Edel, bisa langsung dipaparkan saja materinya. Ya, untuk Mas Okay bisa di-share ya ininya, screen share-nya materi. Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ayah Bunda dan teman-teman sejawat ya yang telah hadir pada siang hari ini untuk tetap mengikuti berkenaan dengan webinar World Down Syndrome Day ya. Jadi memang di setiap tanggal 21 gitu ya di bulan Maret itu diperingati oleh sedunia gitu ya berkenaan dengan World Down Syndrome Day, di mana muncul itu dulu ada gerakan di Singapura gitu ya berkenaan dengan aktivitas atau mengadakan parade atau kegiatan di mana semua terlibat dewasa dengan Down Syndrome, anak dengan Down Syndrome, sehingga itu diakui oleh dunia bahwa menjadi hari Down Syndrome sedunia di tanggal 21 Maret. Ya, melanjutkan dari sisi tema kita nih ya, kan kemarin kan berkaitan dengan medical perspektif gitu, di mana kedokteran ya, kemarin yang sudah ikut bahwa Dr. Aditya itu membahas semua aspek-aspek sistematis tubuh gitu ya, organ-organ tubuh yang berkenaan dengan anak-anak dengan Down syndrome. Nah, sekarang dari fisioterapi perspektif. Maksudnya adalah dari sudut pandang fisioterapi. Ya kalau kita pahami ya, orang tua hebat di sini belum kenal fisioterapi, ya fisioterapi merupakan ya layanan yang dilakukan oleh fisioterapis berhubungan dengan gerak dan fungsi. Jadi nanti di sini kita akan berhubungan dengan
kemampuan motorik anak-anak dengan Down syndrome begitu. Dan sebelumnya saya akan sedikit mengulang lagi gitu ya. Sebenarnya apa sih Down syndrome gitu? Karena memang banyak dari kita gitu ya, masyarakat yang masih menstigmatisasi Down syndrome itu sebagai anak-anak idiot gitu ya. Padahal kita harus lebih general lagi, belajar lebih banyak lagi supaya kita gitu menciptakan masyarakat inklusi yang memang bersahabat, nyaman, dan memang bisa kita kembangkan untuk kedepannya membangun negara begitu ya. Oke, kita lanjut. Next. Sebenarnya topiknya apa sih? Nah, saya akan membahas satu ya. Apa itu Down syndrome? Kemudian perkembangan motorik anak dengan Down syndrome itu seperti apa? Begitu kan. Cuman telat-telat dikit misalnya. Sama aja sama orang lainnya. Mungkin misalnya ada yang berpendapat seperti itu, pendapat insight seperti itu. Dan juga peran fisioterapi pada anak dengan Down syndrome. Ngapain sih di fisioterapi gitu ya? Tujuannya fisioterapi itu apa sih dengan anak-anak dengan Down syndrome ini gitu ya. Dan yang terakhir adalah konsep simulasi motorik pada anak dengan Down syndrome. Nah, nanti kita belajar pembelajaran motorik, motor learning gitu ya. Di mana ini bisa diterapkan nanti bagi ayah bunda atau teman-teman sejawat, prinsip dasarnya gitu ya. Bagaimana kita menstimulasi atau mengintervensi anak-anak dengan Down syndrome. Begitu topik hari ini. Selamat mengikuti sampai nanti akhir acara. Oke, next slide. Apa ya itu Down syndrome? Ya mungkin ayah bunda atau masyarakat di sini masih berpikir bahwa autis sama Down syndrome itu sama ya, atau mungkin misalnya cerebral palsy dengan Down syndrome itu sama ya gitu ya. Atau bahkan ada orang tua pun tidak tahu bahwa anaknya itu memiliki kelainan atau Down syndrome ini sendiri gitu ya. Merasa mukanya mungkin muka anaknya seperti ini nih ya, terutama yang masih di pedesaan, di kabupaten. Kita bukan memarginalisasi atau mendiskriminasi ya, cuma memang kita memberikan sebuah gambaran bahwa memang masih belum paham atau mengerti nih kenapa dikatakan dengan Down syndrome. Selain kemarin sudah dijelaskan bahwa penemunya itu adalah John Langdon Down gitu ya, di 1987 ya, yang berkaitan dengan mukanya nih mirip orang-orang Mongol gitu ya, atau disebut dengan mongoloid. Kemudian berkembang oleh psikiater ya, akhirnya dicek ada kelainan kromosom. Nah, next slide. Ini menurut National Association for Down Syndrome, jadi ada asosiasi di negara Amerika ya berkenaan dengan Down syndrome ini ya, dimunculkanlah sebuah definisi gitu ya berkaitan dengan sebuah kondisi Down syndrome ini, bahwa Down syndrome ini saya ada tebelin di sini ya, is a genetic condition gitu ya, kondisi genetis gitu ya. Genetis itu berarti sifatnya gen, diturunkan gitu ya di dalam pembentukan sel itu sendiri gitu ya. Nah, yang disebabkan oleh ya banyak hal gitu ya, misalnya pengaruh alkohol, kemudian pengaruh obat-obatan, kemudian radiasi dan lain-lain gitu. Nah, dan juga efeknya apa sih kalau misalnya ada kelainan kondisi tersebut, yaitu physical dan intellectual development. Maksudnya apa? Perkembangan fisik secara fisik, kemudian intelektual itu akan terpengaruhi, ya akan terlambat gitu, ataupun berbeda dengan anak-anak yang tidak memiliki kelainan genetik gitu ya. Nah, itu terjadi 1 dari setiap 792 kelahiran seperti itu. Nah, di mana kita ini manusia ini punya 46 kromosom seperti yang kita ketahui bahwa ada kromosom 22 kromosom yang berpasangan begitu, maaf. Tetapi ya di kromosom 21
ya, yang kemarin sudah dijelaskan, itu ada penambahan kromosomnya. Jadi ada 3, bukan satu pasang lagi, tetapi ada orang ketiga nih ya, gitu ya. Jadi nggak berpasangan lagi. Nah, ini selain tidak berpasangan, tetapi juga ada namanya nanti translokasi, kemudian juga mosaikisme gitu ya, di mana ada penambahan kromosom pada hal-hal atau bagian-bagian kromosom tertentu gitu. Di mana ya kalau kita pahami yang paling banyak adalah non disjunction gitu, yaitu adalah 90% ya di dunia ini 90% ini adalah penambahan dari kromosom itu ya, 47 kromosom gitu. Jadi apa namanya, yang tipe translokasi, jadi ada satu kromosom terus terbagi-bagi di dalam satu kromosom itu penambahannya, atau juga yang mosaikisme, jadi beberapa saja, tidak semua bagian tubuhnya itu penuh dengan atau penambahan. Nah, itu tuh hanya sekitar 1%, 2-4%, tapi sisanya adalah 90-95% gitu ya. Yang paling pahami adalah merupakan kondisi genetis gitu ya. Jadi jangan kita harus mematahkan stigmatisasi, wah anaknya nih anak jin gitu ya, atau anaknya nih anak karena kecelakaan atau segala macam, tetapi adalah merupakan turunan gitu. Mungkin bisa nanti dilihat gitu ya, para orang tua hebat atau teman-teman di sini ketika menilik anak-anak dengan Down syndrome, di atasnya nih ada nggak tuh keturunan seperti itu, atau kita atau ayah atau bundanya gitu, kita telusuri lagi atau enggak bibi tante segala macam yang memang punya anak dengan sindrom. Karena ini ya, dengan ketidaktahuan ya, dia mungkin anaknya memang nggak normal, cuman nggak tahu kalau itu Down syndrome gitu. Dan bahkan Down syndrome ini bisa dilakukan screening dari masa sebelum menikah gitu ya. Jadi kita cek antara suami istri itu melakukan cek gen gitu ya. Ada nggak gen-gen yang memang bisa menyebabkan Down syndrome, atau juga semasa kehamilan dilakukan USG itu bisa terlihat anak itu Down syndrome atau bukan. Oke, next. Nah, bagaimana nih di Indonesia gitu ya? Kalau tadi kan 1 dari 792 kelahiran gitu ya. Nah, ini riset dari 2018 gitu ya. Ariskesdas yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya. Di Indonesia ini cenderung meningkat ya, apa namanya, ayah bunda hebat dan teman-teman sejawat di sini ya, di mana 0,21 itu, di mana terlihat bahwa apa namanya, peningkatannya cukup besar ya, dari 0,13 sampai 0,21 gitu ya, hampir 8%, 0,8% hampir gitu. Jadi 0,08% gitu. Nah, memang apa namanya, tren ini meningkat seiring dengan banyaknya faktor, salah satunya lifestyle gitu yang bisa merubah susunan genetik dalam proses kehamilan tersebut gitu ya. Proporsi Down syndrome pada anak umur 24 sampai 59 bulan di Indonesia gitu. Next. Nah, kalau di dunia berdasarkan United Nation gitu ya, Persatuan Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa gitu ya, diperkirakan nih estimasinya itu 1:1000 gitu. Jadi kalau ada 1000 kelahiran ya, satu anak itu mesti ada yang Down syndrome gitu. 1 dari 1.100 gitu. Dan tiap tahunnya 3.000 hingga 5.000 anak lahir dengan kelainan kromosom. Jadi kalau di klinik kami ini kita punya pasien itu yang aktif sekarang melakukan terapi itu ada 3 ya. Cuman kalau kita telusuri lebih jauh lagi, mungkin hanya nggak terapi gitu ya, itu bisa sampai 10 atau 11 anak selama saya bekerja di sini ya, selama 2,5 tahun gitu ya. Tuh, jadi cukup banyak gitu ya. Cuma memang aware terkait dengan kenapa sih harus diterapi gitu ya. Udahlah, terapinya di rumah aja gitu, bisa orang tuanya lakukan sendiri. Nanti kita bahas di belakang. Oke, next.
Berkaitan dengan poin kedua, ya, karena dari segi perspektif fisioterapi, bagaimana perkembangan motorik anak-anak dengan Down syndrome? Next. Oke. Jadi, mungkin bisa dilihat ya di sini. Ada namanya motor skill, gitu. Yaitu kemampuan motorik. Ya, mungkin nanti di sini yang orang tua susah untuk bahasa Inggris saya jelaskan sedikit ya. Motor skill atau kemampuan motorik seorang anak gitu ya. Di mana ini ada basic, ada rekreasional, dibagi dua yang hijau itu ya. Basic itu berkaitan dengan apa? Kemampuan sehari-hari. Berjalan gitu ya, berlari, naik turun tangga, membawa barang gitu. Kemudian apa namanya? Ya aktivitas-aktivitas harian gitu ya. Bukan untuk rekreasional. Nah, kalau orang yang rekreasional itu pilihan ya. Optional skill based on interest and aptitudes. Jadi, misalnya anaknya suka main sepeda, nah itu kemampuan rekreasional. Kemudian anaknya suka berenang, anaknya suka main bola. Nah, ini kemampuan motorik anak untuk rekreasional. Kenapa sih penting? Jadi gini, kesiapan anak-anak itu kita nggak hanya melihat dari kondisi anak tipikal saja begitu ya. Sekarang di Indonesia ini sudah apa namanya lagi berkembang berkenaan dengan inklusivitas gitu ya. Bahkan nanti tanggal 30 sampai 31 Maret itu ada kongres gitu ya, disabilitas ASEAN gitu yang diadakan di Australia gitu kan. Ya kan, jadi berkaitan dengan bagaimana masyarakat inklusi itu bisa tercipta dengan baik gitu ya. Karena khususnya kalau di Cirebon sendiri ini masih belum berkembang gitu ya kalau saya lihat-lihat berkaitan dengan inklusivitas itu sendiri gitu ya. Nah, kenapa sih motor skill ini atau kemampuan motorik ini harus kita pertimbangkan ke rekreasional atau bahkan nanti ke fungsionalnya dia ke depannya ya. Kita nggak mau anak kita hanya sekedar bisa jalan, bisa berlari, bisa memanjat gitu ya, atau bisa main sepeda. Tetapi anak kita harapannya dengan Down syndrome itu bisa mandiri gitu ya, ya bisa melakukan hobinya. Kalau misalnya anak kita ngelihat anaknya bisa jalan, tetapi anak ngelihat anak-anak lainnya main sepeda dia ngeliatin aja. Gitu. Atau anak-anak lainnya diajak ke kolam renang gitu, kakaknya kan misalnya normal sama kakaknya sama keluarga besar kolam renang, tetapi anaknya bisa jalan sih om ya, bisa berlari tapi nggak bisa berenang gitu kan. Apa ya, bahwa rekreasional ini menjadi sebuah kebutuhan sebenarnya meskipun tidak pokok, tetapi itu akan menunjang kemampuan anak itu sendiri. Oke, kemudian untuk basicnya ini ya gross motor skill dan fine motor skill gitu ya. Yang dimaksud itu gimana gross motor and fine motor? Jadi gross motor itu yang berat-berat atau yang menggunakan otot tubuh paling besar gitu ya. Contohnya apa? Ya, misalnya kita jongkok ke berdiri. Nah, itu tuh otot paha tuh ya Bunda ya, yang memang bekerja. Kemudian kita mempertahankan keseimbangan. Itu tuh otot bagian terang atau bagian batang tubuh kita. Itu otot besar. Kemudian menendang. Nah, itu otot-otot besar. Memanjat kan pakai otot bahu ya. Itu otot-otot besar. Itu. Kemudian fine motor skill itu merupakan skill atau kemampuan memanipulasi tangan dan jari-jari. Contohnya apa? Anak ya menjimpit, ya menjimpit. Jadi ada anak misalnya menggunakan tangan itu semuanya nggak efisien gitu ya. Terus anak nulisnya begini nih, ya posisi tangannya begini. Nah itu fine motornya jelek gitu. Nah, nanti saya akan bahas kenapa perlu di fisioterapi oleh karena itu. Oke. Next.
Nah, ini ayah bunda bisa lihat ya, sebelah kiri prone. Prone itu posisi tengkurap. Ya. Anak dengan Down syndrome punya ciri khas yang kemarin sudah dibahas. Salah satunya adalah ya ketidakstabilan dari sendi-sendi, gitu ya. Jadi kalau misalnya apa namanya dipegang atau digerakkan, sendinya kok nggak kenceng ya, loncer gitu ya, kayak gampang banget apa diputer-puternya. Nah, gitu. Kan dada akhirnya apa? Ada kompensasi seperti ini nih. Ininya bokongnya atau apa namanya bagian pinggulnya terlalu megar gitu ya. Seperti kodok, namanya frog position gitu. Nah, ini tahapan anak tumbuh anak dengan Down syndrome ini seperti ini gitu ya. Jadi ini akan efeknya apa ya? Berkenaan dengan tahapan selanjutnya, yaitu posisi merangkak misalnya. Gimana dia mau posisi merangkak kalau begini? Dia tidak bisa menstabilkan dari posisi lututnya nanti, ya, gitu. Dan juga berkaitan dengan apa nih frog position ini atau posisi terlalu ngangkang ini adalah tonus otot. Jadi anak-anak dengan Down syndrome tonus ototnya atau tegangan otot. Jadi kalau misalnya ayah bunda yang bingung tonus otot tuh ya, ada ototnya yang dipegang itu gember-gember gitu ya, gembuk-gembuk, ada yang memang kenceng. Nah, itu berkaitan dengan tonus otot gitu ya ketika dibedakan. Nah, sehingga akhirnya nggak ada kekuatan atau rendah kekuatannya gitu. Nah, ini menyebabkan seperti itu, sulit gitu untuk memposisikan di mana ergonomis atau posisi yang optimal dari posisi dia tengkurap. Di supine itu terlentang gitu ya. Posisi terlentang juga sama nih. Ini cantik banget ya anaknya ya, pakai hijab udah kecil ya, masih kecil ya. Nah, itu bisa lihat ya, posisinya tuh begitu banget ya, frog position. Posisi selangkangannya tuh maaf, jadi terlalu lebar gitu. Ya, ini disebabkan tadi gitu ya, untuk apa namanya stabilitas sendinya kurang. Efeknya apa? Nah, kemarin sudah dibahas. Nanti bisa keluar tuh. Kita punya sendi panggul ya. Nah, sendi panggul ini harusnya kuat gitu ya, stabil gitu. Tapi kalau misalnya dana dengan syndrome ini begini, terlalu loncer. Nah, takutnya adalah dia gleng gitu ya, lupas gitu ya dari posisinya atau subluxasi atau dislokasi gitu ya. Nah, kemudian next ini posisi duduk. Nah, sitting position. Kita lihat ada W sitting gitu ya, W sitting. Ini nggak bagus ya. Tadi kenapa sih W sitting ini muncul atau W sitting ini muncul? Karena apa? Adanya kelemahan ya pada otot perut gitu ya. Bahkan beberapa anak ada apa namanya diaktasis rekti juga ya. Jadi perutnya ini megar banget gitu. Posisi abdominalnya itu ototnya itu dia nggak kuat. Jadi core-nya itu jelek, poor core muscle strength gitu ya. Nah, sehingga kompensasi duduknya gini. Ya, anak kan nggak tahu ya. Anak tuh taunya ya udah yang penting saya bisa duduk. Tetapi ini akan menimbulkan kompensasi yang memang akan berarti ke depannya. Terkait dengan apa? Stabilitas pinggulnya gitu ya bunda ya. Jadi kalau misalnya anak-anak ayah bunda nih udah usia di atas 2 tahun ya, duduknya W sitting, nah itu berarti kurang stimulasi motorik gitu ya. Harus distimulasi lebih lagi gitu ya. Gitu. Nah ini sakit nggak sih kalau pada anak-anak Down syndrome? Ini nggak sakit sih karena dia stabilnya loncer ya, jadi dia kemana-mana gitu. Tapi kalau anak-anak biasa bisa sakit gitu ya. Nah ini harus dioptimalkan ya perkembangannya gitu. Jadi banyak anak-anak dengan Down syndrome ini duduknya kayak gini nih, gitu. Karena saking stabilnya atau saking loncernya sendi-sendi di pinggul, gitu. Oke. Nah kemudian sebelahnya ada standing atau berdiri. Kita bisa lihat begitu ya. Kalau di sini posisinya ya
perutnya terlalu membesar, terlalu ke depan gitu ya. Kemudian ini ya telapak kakinya itu dia lebih menggunakan tengah ya, tengah telapak kaki. Jadi nanti dia seakan flat gitu ya. Kemudian apa? Kompensasinya gede banget nih. Jadi kakinya ini terlalu megar gitu ya untuk dia mempertahankan postur dan keseimbangannya gitu. Nah, di mana kalau kita ngomongin yang tadi namanya milestone atau perkembangan motorik anak dari posisi tengkurap, posisi terlentang, posisi duduk, posisi arah merangkak, posisi berdiri, posisi berlutut, berjalan, itu semua akan dipengaruhi oleh postur ya. Ayah bunda hebat dan teman-teman sejawat sekalian. Selain postur, apa? Postur dipengaruhi oleh strength yang optimal, kekuatan yang optimal. Munculnya strength atau kekuatan, gitu ya. Nanti akan saya jelaskan berkaitannya satu sama lain. Sehingga harapannya kompensasi gerakan yang tidak ada itu, ya bisa kita optimalkan dengan stimulasi motorik yang benar, begitu ya. Nah, oke. Selanjutnya, nah sekarang kita ngomong masalah kecepatan dari proses ini. Bentar. Kok saya keluar ya? Enggak ya? Tidak, Mas Edel. Iya, sebentar, Mbak. Oke. Ini ada kendala. Kok di sini nggak keluar ya? Saya nggak kelihatan ininya. Oh, udah, Mas. Iya. Mungkin Kita dari ngomong masalah bisa kecepatan dibantu perkembangan untuk dari anak-anak dengan Udah. Down syndrome. Gitu. Oke. Maksudnya apa sih ya? Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, menurut National Association of Down Syndrome, bahwa akan ada delay, keterlambatan gitu ya. Ya, keterlambatan dari proses proses dari perkembangannya gitu. Ini kita ngomongin faktor motoriknya. Ya. Kita bisa lihat di sini para hadirin di sini ada yang namanya head control. Head control itu adalah ya posisi mengontrol kepalanya gitu ya. Biasa sih mudahnya ditandai dengan adanya head lag. Head lag itu gimana Om? Jadi pada saat posisi anak terlentang, ditarik kepalanya, gitu, ditarik tangannya, maka kepalanya akan ikut biasanya, gitu ya, akan ikut naik, gitu. Tapi kalau misalnya kontrol kepalanya jelek, dia akan klek gitu. Gitu. Jadi itu buruk. Jadi kekuatan dari kepalanya itu seperti itu yang dimaksud head control. Nah ini pada anak-anak dengan Down syndrome bisa dilihat baru usia 6,5 bulan ya, atau 6 bulan dicapai gitu ya. Children with Down syndrome ini yang posisi ini saya bisa coret-coret nggak ya Mas? Oh nggak bisa ya. Ya jadi ini ya di situ usianya lebih telat dibandingkan dengan anak-anak normal. Atau turning ini berguling ya Bunda Hebat dan teman-teman sejawat. Turningnya itu dia baru bisa di usia 8 bulan gitu ya. Sedangkan anak-anak dengan Down syndrome atau dengan anak-anak sehat ini gitu ya 5 bulan. Sit alone, sit itu duduk, alone itu berdiri sendiri gitu ya. Jadi duduk mandiri istilahnya. Nah, anak dengan Down syndrome ini ya usia 11 bulan, sedangkan anak-anak normal di usia 6 bulan. Berarti pertimbangannya berapa tuh perbedaannya? Ada 5 bulan selisihnya. Ya. Kemudian creeping itu merayap gitu ya. Kita harus pahami
Ya, bagi ayah bunda di sini yang masih belum paham apa itu merayap dan merangkak. Kalau merayap itu dadanya nempel, gitu ya, kayak kadal gitu ya, merayap. Tapi kalau crawling itu merangkak, kayak kucing. Jadi dia dadanya tuh naik, gitu, pakai keempat anggota tubuhnya. Nah, gitu. Nah, creepingnya ini dia di usia 13 bulan. Kemudian yang normal 8 bulan. Jadi sekitar ada gap 5-6 bulan gitu ya. 10 bulan gitu ya. Nah, bahkan ketika kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya kontrol kepala, duduk sendiri, kemudian berguling, ini kan relatif gravitasi ya atau daya angkat yang dilakukan oleh anak minimal gitu ya. Itu mungkin selisihnya 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan gitu ya. Nah, tetapi ya ketika sudah mulai merambat gitu ya ke proses berdiri gitu ya, menegakkan tubuh, postur tubuh ke yang lebih tinggi ke arah berdiri, itu signifikan banget nih perbedaannya ya. Nah, di mana anak-anak dengan Down syndrome atau anak-anak dengan Down syndrome itu 22 bulan baru bisa cruising, memanjat atau merambat. Tapi anak-anak normal itu 9 bulan sudah mulai manjat-manjat tuh ke arah berdiri. Ya, bayangin berapa bulan partisipan di sini ya. Nah, kemudian independent walking ya, proses dia berjalan mandiri 28 bulan. Jadi baru 2 tahun baru bisa berjalan ya. Memang di sini juga seperti itu ya. Kejadiannya gitu. Nah, itu. Jadi pentingnya kita memahami gitu. Jadi akan ada keterlambatan secara fisik gitu ya. Kayaknya dengan perkembangannya juga. Next. Oke, baik. Selanjutnya berkenaan dengan gross motor development juga nih. Ya. Ini seperti pembagiannya itu sesuai dengan distribusi banyaknya orang atau banyaknya anak. Misalnya gini. Yang warna biru ya, biru yang paling bawah, biru muda nih yang gambarnya diamond atau segi empat kejar genjang ini ya, itu 5% anak mencapai kemampuannya ini like a normal gitu ya. Maksudnya apa? Seperti normal gitu ya. 5% yang seperti saya bilang tadi, tergantung jenisnya gitu ya. Kayak misalnya mosaikisme sama translocation gitu. Itu mungkin relatif dia akan mirip normal gitu ya, karena kemampuan intelektualnya juga bagus. Tetapi ya tadi 95% dengan kondisi non-disjunction atau dengan ada penambahan kromosom itu akan lebih telat itu perkembangannya. Nah, di mana di sini pada grafik ini ya, ini ditandai oleh warna biru yang paling atas ya, 90% anak ini mengalami ini gitu ya. Di mana seperti kita tadi tahu, walks fit independently gitu ya. Walks 15 feet independent, jadi jalan sejauh 15 kaki gitu ya. Nah, itu tuh dia di usia 35 bulan. Kalau misalnya kita lihat walks with two hand support, jadi anaknya di jinjing gitu ya, dipegangin, itu dia bisa di usia 30 bulan. Nah, itu. Oke. Jadi memang ada keterlambatan dari kondisi segi fisiknya gitu. Next. Nah, terus kalau misalnya udah telat-telat begitu harus ngapain nih? Ya, kita sebagai fisioterapis memiliki tanggung jawab ya untuk mengoptimalkan fungsi geraknya. Gitu, makanya bagaimana sih peran fisioterapi pada anak dengan Down syndrome? Next. Iya, ini lucu sekali ya. Saya ngambil gambar ini, gitu ya. Ini ada seorang fisioterapi senior dan ini anak-anak dengan Down syndrome. Ini bagus banget nih.
ya, kontrol posturnya, dia bisa duduk di atas seperti ini sambil mengikuti, mengimitasi dari gerakan terapisnya gitu, ya, dimana hal ini ya akan meningkatkan kemampuan dari anak itu sendiri gitu. Ini bisa kita ngambil pelajaran banyak. Dia bisa meniru, berarti dia tahu apa yang dilakukan oleh terapisnya. Dia bisa mempertahankan posisinya gitu, meskipun ini masih ada kompensasi duduknya ya terlalu besar gitu. Nah, next. Sebenarnya apa tujuannya dilakukan fisioterapi? Nah, ini. Untuk mencapai keterampilan motorik kasar dengan cara mengembangkan komponen penting dari gerakan itu. Apa sih komponen penting dari gerakan itu? Satu adalah postur, gitu ya. Terus bagaimana postur yang ideal yang memang harus dilakukan? Nah, itu disesuaikan dengan kemampuan anaknya, gitu ya. Nanti dari dia posisi terlentang, gitu ya. Kalau postur anak terlentang begini, ya kita harus benerin, gitu ya, ke arah optimal. Meskipun misalnya kita postur anaknya terlentangnya begini, ya harus kita kearahkan ke yang sentral, ataupun tidak bisa tegak 100%, paling tidak dia mendekati ke arah tengah. Ya, kemudian postur berdiri, anaknya kalau berdiri, gitu ya, posisinya bungkuk gitu. Ya harus kita kuatkan bagian belakangnya supaya tegak, begitu. Ya, kemudian anaknya sudah bisa posisi belajarnya, misalnya anak dengan sindrom, posisi belajarnya dia bungkuk, harus tetap dilatih gitu ya kemampuan aktivitas fisik motoriknya. Kita kembangkan. Kemudian postur, kemudian kekuatannya dia, stabilitasnya dia, kemudian komponen keseimbangan lainnya itu merupakan komponen penting dalam sebuah gerakan begitu ya. Kemudian meletakkan dasar bagi kemampuan tubuh fungsional sehingga anak dapat melakukan apa yang ingin dilakukan sepanjang hidupnya. Contohnya apa nih? Ya, anak usia, misalnya anak usia sekolah ya sudah TK, anak Down syndrome sudah TK misalnya. Ditanya cita-citanya apa? Menjadi sepak bola gitu. Boleh nggak kita tuh, Pak kamu nggak bisa jadi pesepak bola nih, nggak bisa gitu ya. Dan kubur aja mimpi kamu, ini dosa banget ya kalau sebagai terapis atau sebagai orang tua. Nah, di mana fisioterapis ini akan mengoptimalkan dasar-dasar kemampuan anak tersebut. Ya apa kalau misalnya dia mau jadi pesepak bola, kita lihat kemampuan nendangnya seperti apa. Ayo nak tendang, tendang. Ayo fokus lagi, gitu. Ayo kita kuatkan kakinya dengan jongkok berdiri. Ayo berlari, misalnya lari lapangan kecil, gitu ya. Nah, itu harus kita sampaikan di situ atau kita lakukan. Karena kalau tidak, itu ya anak-anak yang akan terbatas saja gitu. Makanya kenapa di fisioterapi itu bukan hanya sekedar anak bisa jalan, anak bisa berdiri, tetapi kedepannya di situ. Kalau misalnya kita lihat settingnya, banyak ya, dari mulai NICU gitu ya, atau di baru lahir, ceprot gitu ya, itu misalnya anak dengan Down syndrome gitu ya, nangisnya rendah, frekuensinya nggak terlalu kencang. Nah, kemudian kita lakukan stimulasi, itu fisioterapi sudah masuk di sana, di NICU. Kemudian lahir, usia 2 bulan, kepalanya nggak bisa ngangkat-ngangkat, itu langsung bisa fisioterapi, gitu ya. Atau anaknya lahirnya prematur, dilakukan masas supaya dia meningkat metabolismenya, gitu ya, memberikan rasa nyaman, gitu ya. Itu sudah masuk ke sana. Dan sampai besar nanti dia sudah menjadi, misalnya dia kerja di suatu tempat atau dia mencapai mimpinya menjadi apa yang dia inginkan, itu harus ada komprehensivitas gitu ya antara dokter, fisioterapis, karena problem anak di Down syndrome kan banyak ya. Kalau kita ngomongin sini kan di fisioterapisnya gitu atau fungsi geraknya, motoriknya gitu. Yang terakhir adalah tadi fokus pada perspektif jangka panjang apa yang dibutuhkan sebagai remaja dan dewasa.
Nah, ini berkaitan dengan apa? Misalnya seorang dewasa atau remaja ya dengan Down syndrome gitu ya, menikah dengan orang yang tidak dengan Down syndrome gitu. Loh, emang ada Om? Ada banyak gitu ya. Tuh ya. Terus mau punya anak nih gitu ya. Apa yang bisa dilakukan selain kontrol dengan dokter, lakukan konsultasi? Kita sebagai fisioterapis mengawal kebugaran dari sang ibu gitu ya. Nah, ibu bisa hamil gitu ya. Ya, ibu bisa hamil. Cuma resiko anak dengan Down syndrome-nya 40-50% punya anak Down syndrome meskipun normal. Tapi kalau misalnya ayahnya Down syndrome, ibunya Down syndrome gitu ya, itu kecil kemungkinannya untuk bisa punya anak. Untuk bisa punya anak saja kecil kemungkinan. Walaupun punya anak pasti akan dengan kondisi Down syndrome yang lebih buruk lagi gitu ya. Nah, jadi misalnya ada namanya di model ya, menjadi model. Saya mau jadi model. Akhirnya apa? Lakukan latihan fisik gitu ya, fokus pada latihan fisik ya, membentuk tubuh ya, fungsi-fungsi pak otot gitu ya, ataupun juga dari apa namanya estetika, kecantikan yang akan dilakukan perawatan segala macam. Nah, itu kan butuh apa namanya pengawalan gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar ya udah anak sudah bisa jalan, udah selesai fisioterapinya, enggak. Kita harus jauh memikir ke depan. Bisa kita sebagai terapis kita harus menilik lebih jauh lagi ke depannya itu anak ini mau diapain nih gitu. Next. Nah, kenapa optimalisasi gerak itu penting? Nah, sebagai lanjutan dari slide tadi, saya ngambil dari sebuah artikel oleh Sachs and Buckley, gitu ya. Artinya nih apa sih Om? What do we know about the movement abilities of children with Down syndrome? Artinya apa yang kita ketahui tentang kemampuan anak-anak dengan Down syndrome? Kemampuan gerak ya maksudnya. Satu, ya, anak dengan optimalisasi gerak akan mempermudah eksplorasi karakteristik objek di dunia fisiknya. Maksudnya apa sih? Ya, anak misalnya sudah bisa lari, sudah bisa berjalan gitu ya, sudah bisa memanjat, dia akan lebih mudah ya. Misalnya dalam tempat bermain kan itu ada setting bermainnya. Jadi akan eksplorasi itu akan lebih mudah. Gitu. Dia akan mengenali objek yang ada sesuai dengan kemampuan fisiknya. Tapi anak tidak diterapi ya, optimalisasi geraknya kurang, dibawa ke tempat rame. Jalan aja udah usia misalnya 5 tahun jalan masih kayak apa namanya beruang gitu ya, masih berwalk gitu. 4 tahun masih berwalk. Gimana dia mau manjat, gimana dia mau main prosotan, gimana dia mau bermain bola gitu ya. Angkat aja dia susah misalnya sebagainya. Nah, itulah pentingnya eksplorasi karakteristik dan movement itu sendiri atau gerakannya. Kemudian kemampuan duduk meningkatkan kemampuan anak untuk menggunakan lengan dan tangan untuk bermainnya. Jadi tadi duduk ya. Anaknya udah bisa duduk tapi gini Om. Nah, gimana mau main dia? Fokus gitu ya. Anaknya udah bisa duduk Om, tetapi kalau misalnya duduk masih suka gitu ke belakang. Mau ke depan lagi, ke belakang lagi gitu. Nah, itu berarti tidak optimal. Dia mempertahankan duduk aja udah susah, apalagi dia menggunakan fungsi lengan dan fungsi tangan buat dia main di posisi duduk. Gitu. Makanya optimalisasi itu penting. Kemudian berjalan memungkinkan seorang anak untuk ya membawa mainan benar-benar menjadi dunia lebih efektif daripada merangkak. Nah ini berhubungan dengan merangkak ya. Oh nggak apa-apa Om, anak saya sudah merangkak gitu. Berapa usianya? 2 tahun tapi, waduh, kita bingung juga ya, gitu ya.
2 tahun anak Down syndrome masih hanya merangkak gitu ya. Padahal tadi sudah dilihat ya, usia 24 bulan itu dia sudah bisa harusnya berjalan gitu ya. Nah, jadi berjalan ini akan memudahkan kegiatan anak-anak ya supaya lebih fungsional untuk anak-anak itu yang melakukan aktivitasnya seperti saya tadi bilang. Misalnya anak usia 2 tahun gitu ya dengan Down syndrome, dia mau makan, dia tahu tempat makannya atau di mana, dia bawa sendiri gitu ya. Kemudian dia mau usia 5 tahun persiapan sekolah gitu misalnya. Tahu mana baju, lemari baju 5 tahun, dia coba ambil sendiri gitu ya. Nah, itu akan mempermudah kegiatan kehidupannya dia dalam sehari-hari. Kemudian, poin nomor 4 adalah mampu bergerak secara mandiri juga meningkatkan peluang interaksi sosial dan pembelajaran bahasa, gitu ya. Oke, anak-anak dengan Down syndrome kan tadi disertai dengan gejala fisiknya, selain dengan gejala fisik adalah dengan gangguan intelektual yang lebih rendah, gitu ya, terlambat. Nah, gimana anak usia 3 tahun masih belum bisa berdiri dan belum bisa berjalan, ya, atau usia 1,5 bulan belum bisa berjalan, gimana dia akan melakukan interaksi sosialnya? Dia mesti akan lebih cenderung anxiety ya, anak-anak dengan sindrom itu lebih pengen sama orang tuanya, gitu ya. Karena memang dan orang tuanya pun dengan mohon maaf ya, anak-anak dengan Down syndrome kebanyakan orang tuanya itu protektif gitu ya. Satu posisi tidak mau anaknya kenapa-kenapa, dan kedua juga personal reason gitu ya, punya anak dengan Down syndrome itu sendiri gitu. Nah, ketika anak itu juga mampu bergerak, mampu ke sana ke sini bermain, pasti akan ada proses interaksi sosial di mana ada proses penyaluran komunikasi gitu ya, di mana itu akan ada muncul pembelajaran bahasa. Anak main gitu, dia nggak tahu bola, terus dikasih tahu temennya, oh bola ini, gitu. Ayo ambil bola yuk, gitu. Ayo kita ke ayunan yuk, dia berdua sama-sama bermain, gitu ya. Duduk di ayunan, anak yang normal bisa duduk, tapi kalau misalnya anak Down syndrome itu posisi duduknya bermasalah, dia nggak akan bisa main di ayunan, gitu. Paling dia hanya sekedar ngayunin temennya saja, gitu ya. Itu dimana proses tersebut, kemampuan gerak akan menunjang hal-hal tersebut. Next. Selanjutnya, kapan anak dengan Down syndrome butuh fisioterapi? Nah, ini ya. Secara normatif gitu ya. Nah, sebenarnya tadi sudah saya jelaskan di awal, dari proses NICU, Neonatal Intensive Care Unit, itu bisa dilakukan fisioterapi begitu. Cuman memang berkaitan dengan fungsi geraknya secara real, secara nyata dengan pengukuran gitu ya, yang bisa diukur dan jelas, itu biasanya di usia 2 sampai 3 bulan gitu ya. Anak usia 3 bulan nggak bisa miring-miring, ya udah langsung bawa aja ke fisioterapi gitu ya. Ya. Kemudian berkaitan dengan hal tengkurap gitu ya, juga anaknya udah usia 5 bulan nih tapi belum tengkurap. Biasanya kan tengkurap itu kan 3 atau 4 bulan, atau bahkan anak usia 2 bulan juga ada yang udah miring-miring terus 3 bulan sudah bisa tengkurap gitu ya. Berkaitan dengan apa? Head control tadi, kemampuan kepalanya ya bunda ya. Head itu kepala, kontrol itu yang mengontrol, bisa dia diangkat, kok anak saya keple-keple ya mas ya, kepalanya usia 2 bulan gitu ya, beda sama anak lain, ya itu bisa dibawa ke fisioterapi. Kemudian selanjutnya tahapan usia berikutnya sesuai dengan tiap kemampuan motorik anak. Contohnya apa ya? Anak udah bisa miring kanan, miring kiri 3 bulan, 4 bulan, tetapi usia 6-7 bulan belum bisa duduk ya sudah dibawa gitu ya fisioterapi gitu ya. Karena kita tidak tahu ya secara pasti dan secara spesifik anak ini akan telat motoriknya di mana gitu ya. Ya, karena memang meskipun kalau dari pembelajaran atau perkembangan itu, meskipun perkembangan itu bisa diprediksi, tapi kita tidak bisa memastikan secara 100%
Oh, anak ini nanti telatnya ditengkurap dari bayi ceprot ya, misalnya. Oh, anak ini tidak bisa nanti telatnya di berdiri. Oh, anak ini nanti akan telatnya di berjalan, tidak bisa. Akan ada komponen dan waktu tertentu anak itu telat sesuai dengan tahapan usianya. Kemudian munculnya gangguan tulang dan otot kemudian harian, contohnya tadi gitu ya. Om, anak saya ternyata anaknya itu nggak di fisioterapi selama usia 2 tahun. Ternyata sudah ada permasalahan tulang. Dia lebih bongkok gitu ya, diberdiriin susah. Gini lagi, tegakin susah lagi. Ya kan? Kemudian ototnya tuh kendor gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan fisioterapi. Kemudian memperhatikan partisipasi dalam kehidupan yang akan datang. Ya, contohnya apa? Om, anak saya mau sekolah TK gitu, tapi posisi duduknya ini susah nih, begitu ya. Gimana ya? Bisa nggak di fisioterapi? Bisa banget dilakukan fisioterapi, gitu ya. Nanti di fisioterapi diapain? Ya kita akan latih posturnya, ya. Usia 5 tahun, 6 tahun, udah bisa duduk sendiri, tapi duduknya masih gini. Nanti kita main seluncuran, kemudian di atas bola. Kemudian kita main sit up, ya, push up, gitu ya, membawa barang yang berat-berat, naik turun tangga untuk menegakkan posturnya. Nah, main di atas trampolin, seperti itu. Kemudian juga misalnya, hal-hal lainnya berkenaan dengan kemampuan motorik kasar juga bisa dioptimalkan. Next. Nah, terus gimana nih Om ya? Di rumah kita melakukan stimulasinya nih. Karena kan nggak semua akses kesehatan ada fisioterapi misalnya ya. Atau nggak selalu kita bisa melakukan fisioterapi. Ya. Nah, harapannya yang poin pentingnya adalah ayah bunda hebat di sini, saya mohon bisa meminta home program pada terapisnya masing-masing. Dan di sini teman-teman terapis tidak boleh menolak memberikan home program, gitu ya. Dosa teman-teman ini kalau misalnya nggak memberikan home program, gitu ya. Ya, jadi untuk apa? Karena anak-anak Down syndrome ini harus, nanti saya ada apa namanya bagannya. Kenapa sih harus dilakukan stimulasi gitu ya di rumah? Gitu. Next. Nah, untuk ayah bunda di rumah harus dipahami terlebih dahulu nih ya, spesial apa namanya faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menstimulasi anak-anak dengan Down syndrome. Ya, ini kalau dari aspek motorik ya ayah bunda ya. Kalau dari aspek kardiovaskuler, kemampuan fungsi jantung dan pembuluh darah itu akan ada apa namanya sendiri, pembahasannya sendiri. Ya, misalnya anaknya jantungnya bocor, ya itu harus dilakukan ini dulu, perbaikan katup jantung dulu atau sekat jantung gitu ya. Misalnya anak-anak dengan gangguan hormonal, hypothyroid gitu ya, itu harus dilakukan program itu dulu. Atau misalnya anak ada sesak nafas segala macam. Tapi kita di sini kita programin anak ini normal deh, nggak ada masalah jantung segala macam. Ya, cuman ini nih ada hipotonus, ototnya gembur, ya, keple-keple gitu ya. Kelemahan otot, ototnya lemes. Jadi kalau misalnya ngangkat cuman tik tik disuruh bawa berat, menggenggam aja dia nggak mau jatuh, genggam kue aja dia jatuh gitu. Ketidakstabilan sendi gitu ya. Kestabilan sendi itu ya itu tadi dia bisa ditekuk sampai batas sendi yang tidak terkira. Terus posisi panggul tadi selangkangan itu ya terlalu buka gitu. Ini harus diperhatikan ya, di mana tegangan otot akan mempengaruhi kelemahan otot. Ya, di mana kelemahan otot akan mempengaruhi ketidakstabilan sendi, salah satunya seperti itu. Dan hal-hal lainnya. Jadi nanti kalau mau ngelatih harus pelan-pelan, jangan dipaksain ya bunda ya. Jadi kalau misalnya mau anaknya diangkat nih tangannya nih, nah, udah sebatas gini aja, jangan sampai wah begini kluk gitu ya. Kemudian apa namanya posisi ngangkat kepalanya ya mau ditarik
Itu ya. Jangan dari siku ataupun jangan dari pergelangan tangan. Tariknya atau sangganya di bagian bahu. Diposisiin gini, anaknya kita tangkap bagian belakangnya, diangkat. 1, gitu ya. 2, itu untuk menguatin bagian kepala dan bagian otot depan. Kemudian bagian kaki gimana Om? Kita harus kencengin dulu ya. Posisinya ditegekin, baru diangkat pantat. 1, 2. Jadi biar stabil dulu, kita yang pegang dulu gitu ya. Dan harapannya anak itu bisa aktif. Next. Nah, prinsip konsep dasarnya adalah next. Ini ya, yaitu ayah bunda hebat dan juga para partisipan di sini, kita mengenal namanya teori pembelajaran motorik. Itu ada 3 fase ya bunda ya, cognitive phase gitu. Jadi anak ini harus tahu dulu nih, dicontohin dulu gerakannya gitu ya. Biar anak jelas, contohnya juga harus jelas. Gerakannya sederhana, naik ya naik gitu, jangan naik sambil miring ke kanan atau naik sambil kemana gitu ya. Banyak pengulangan dengan dibantu, jadi nggak apa-apa nih cognitive phase ini kita bantu dulu 1, 2, berapa kali Om? 100 kali gitu ya, diangkat, dimiringin kanan kiri gitu ya. Nah gitu ya. Kemudian associative phase, anak ini sudah mulai ada gerakan, kok udah mulai miring-miring ya gitu ya. Bisa kita lakukan berulang lagi miring, cuman tidak semua dibantu. Jadi kalau kita mengenal namanya sequence of movement, urutan gerakan atau locomotion, itu salah satunya adalah anak gerakan itu bagaimana dia memulainya. Kita lihat nih anak kita, oh mulainya, wah dia udah bisa mulai Om, tetapi dia nggak bisa eksekusi sampai akhir atau nggak bisa. Jadi anaknya tuh cuman miring-miring, gitu ya. Wah itu berarti awal gerakannya sudah muncul, tapi dia nggak bisa sampai, nggak bisa sampai miring banget. Nah itu baru kita bantu di bagian miring tengahnya, gitu ya. Pada saat-saat tertentu saja. Kemudian terakhir ada autonom pace, melakukan urutan gerakan sendiri. Jadi anak sudah mulai tengkurap, sudah bisa sendiri, miring. Ya, sudah bisa. Cuman kita tinggal simulasi aja nih, dengan mainan misalnya. Ya anak bisa miring, set, mainannya kita kesampingin lagi, miring ke sana, miring lagi. Kalau misalnya sudah di yang datar, ya bisa kita lakukan di bantal, di atas bantal yang lebih tinggi, supaya apa? Variasi gerakan lebih luas. Oh anak sudah bisa berdiri Om, berjalan di tanah datar. Coba kita lihat di mana dia posisi naik turun tangga seperti apa, atau di bidang miring seperti apa, gitu ya. Nah, terus prinsip simulasi lainnya adalah usahakan tangan kita ketika megang itu di sendi paling ujung, paling terdekat sendiri. Sendi, maksudnya gimana sih Om? Jadi Bunda ya, ini kan ada sendi nih ya, pergelangan tangannya ya Bunda ya. Ini kita harus megangnya di antara 2 sendi ini, gitu ya. Jangan di sininya, gitu, atau di bagian sini, nggak boleh, gitu ya. Kalau bagian sini gimana Om? Nggak boleh juga, karena apa? Nanti akan membebani sendi yang ada di sini. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mengarahkan ke posisi sendi yang sini, kita harus pegang di sebelah sini, ya, set, atau di bawahnya sini. Ya. Di bahu, ya kita harus dipegang di lebih dekat dengan bahu, jangan di tengah-tengah. Jadi tergantung gerakannya ya Bunda. Oh mau miringin Om, miringin boleh dari sini, arah sini. Nah, oh mau ngangkat harus lebih dekat dari bahu gitu ya, harus begini. Karena apa? Kalau misalnya dia jauh, nanti ini sendinya loncer ya atau kendor, geleng aja dia narik bakal belum kuat gitu ya. Sama di paha juga gitu. Jadi prinsipnya adalah pegang di sendi-sendi terdekat gitu ya. Begitu ayah bunda hebat. Next. Ya, mungkin itu ya bisa saya sampaikan terkait dengan konsep simulasi pembelajaran motoriknya. Tema tahun ini adalah inclusion means, artinya adalah inklusi berarti, kita bisa jawab sendiri, inklusi berarti
Kalau menurut saya inklusi itu adalah berkaitan dengan keadaptabilitasan dari lingkungan. Ya, kalau kita misalnya di dunia ini semua orang dengan Down syndrome hidup bukan dengan kita yang normal, masih tidak ada yang namanya inklusivitas. Tapi kalau misalnya kita hadir di dunia anak-anak dengan Down syndrome, satu dunia ini Down syndrome, kita hadir, justru kita yang inklusi gitu ya. Ini hanya masalah perspektif dan juga terkait dengan adaptabilitas dari lingkungan gitu. Sehingga kita tidak boleh mendeskripsikan idiot gitu ya. Ini itu tidak ramah gitu ya. Justru kita yang membuat itu tidak ramah bagi mereka. Makanya mereka itu inklusi gitu. Jadi bagaimana meningkatkan inklusi? Apa arti inklusi adalah kita bersama begitu. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke Tante Vira sebagai moderator. Ya, baik. Terima kasih Medel atas penyampaian materinya pada siang hari ini. Sebelum berlanjut kepada sesi tanya jawab, saya akan sedikit menyimpulkan terkait dengan materi pada sore hari ini. Jadi memang Down syndrome itu sebagai kondisi genetik atau diturunkan yang disebabkan oleh berbagai macam hal seperti alkohol, radiasi maupun obat-obatan. Dan itu akan mempengaruhi terkait dengan kemampuan fisik dan intelektualnya, jadi akan terlambat atau akan tidak sesuai dengan anak seusianya. Lalu memang peran fisioterapi sendiri itu yang pertama itu mencapai keterampilan motorik kasar dengan mengembangkan komponen penting gerakan. Lalu yang kedua, mengoptimalkan dasar-dasar bagi kemampuan tubuh fungsional. Lalu yang ketiga, fokus pada perspektif jangka panjang. Lalu kapan sih anak Down syndrome itu dapat dilakukan fisioterapi? Yang pertama itu ada usia 2-3 bulan ketika fase anak harus bisa berdiri dan tengkurap. Tahapan usia berikutnya sesuai dengan tiap kemampuan motorik. Dan yang ketiga, munculnya gangguan tulang atau otot muskuloskeletal di kemudian. Yang keempat, mempersiapkan partisipasi dalam kehidupan yang akan datang. Lalu ini akan menyimpulkan juga terkait dengan prinsip pembelajaran motorik, yang itu ada cognitive phase, associative phase, dan autonomous phase. Ya, saya ingatkan kembali bagi para audiens yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di kolom chat dengan format tanya, lalu ditujukan dengan menuliskan nama, asal instansi, dan pertanyaan secara singkat. Bagi Ayah Bunda, silakan yang ingin bertanya, atau bisa langsung disampaikan kepada Om Edelnya, bisa di unmute Om Okay. Ya, ada yang bertanya dari Rizka_Bangka ya. Pak, izin bertanya, jika anak belum bisa merangkak namun sudah bisa berjalan di usia 2 tahun lebih dan usia sekarang itu 5 tahun, apakah harus diajarkan untuk merangkak? Apakah ada pengaruhnya nanti baik motorik, kognitif, dan lain-lain jika tidak melewati fase merangkak? Terima kasih. Silakan Om Edel langsung bisa dijawab ya. Ya, baik. Terima kasih. Bunda Rizka ya. Ya, berkaitan dengan ini kayaknya lebih general gitu ya, berkaitan dengan kemampuan merangkak. Kalau udah 5 tahun, sebenarnya kan fungsi merangkak itu ya memang banyak manfaatnya, tetapi merupakan fase transisional. Nggak harus gitu ya, nggak harus ada gitu ya. Terus udah 5 tahun suruh merangkak lagi nggak, ya udah bisa jalan, ngapain suruh merangkak lagi gitu kan. Nah, yang jadi optimalisasi adalah kemampuan dari front core muscle-nya, bagian depan gitu ya, otot-otot depan terkait dengan batang tubuh. Bisa diapain? Bisa aja anak kita minta angkat berat gitu ya. Maksudnya ini apa nih ya? Ada box gitu ya, isi mainan gitu ya. Bisa kita minta dorong ke depan, tarik ke belakang, pindahin gitu ya. Kemudian bola besar, bola boba itu gym ball, bisa kita minta, ayo angkat, lempar. Nah, itu kan sama saja mengaktifasi dari otot-otot bagian depan. Selain itu juga fungsi dari memanjat gitu ya. Bisa tuh kita minta anak ada wall climbing gitu ya, atau stair climbing gitu ya, bisa kita ayo naik gitu. Ya nanti kita ciptakan aktivitas bermain dengan posisi merangkak
posisi merambat, gitu, memanjat. Ambil satu, pasangkan baloknya, kita ambil lagi, pasangkan baloknya, gitu. Apa kita nempelin stiker gitu ya di atas seperti itu. Jadi ada kepengaruhnya sejauh ini sih nggak ada ya pengaruhnya. Jadi sebagai contoh analogi merangkak ini adalah sebagai vitamin sebenarnya ya, atau ya vitamin ya. Jadi kita mau pakai ya itu lebih baik, tapi kita tidak ada fase merangkak ya, jadi nggak ada masalah gitu ya. Jadi sejauh ini sih kalau fungsi dari pengaruh merangkak itu jelas banyak gitu. Tetapi apa namanya efek terhadap merangkak terhadap kemampuan motorik fungsi kognitif gitu ya, itu sih aku belum nemu bagaimana apa namanya impact-nya atau dampaknya gitu. Apakah menurun jadi jelek dibandingkan dengan anak yang normal? Enggak juga. Bahkan ada penelitian dituliskan oleh artikel oleh apa tuh yang bukan CNN, apa namanya, Nat Geo, National Geographic gitu ya. Dia itu melakukan penelitian suatu antropologi gitu ya, berkaitan dengan kemampuan fisik ya. Di Papua itu sendiri banyak anak yang tidak merangkak, tetapi apa? Weh, jago manjat gitu ya, ngambil kelapa gitu ya. Dia tanpa diajarin dia udah bisa melakukan pembelajaran motorik itu sendiri gitu. Jadi tidak merangkak pada. Kemudian ada atlet atlet lompat indah gitu ya. Itu dia tidak melalui fase merangkak beberapa ketika di screening gitu ya. Ditanyakan bagaimana perkembangan motoriknya. Tetapi dia bisa menjadi atlet. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan kepada Bunda Rizka ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Om Edel atas jawabannya. Ini ada lagi yang bertanya Om Edel dari Ina, dari Riau, Bunda Ina. Ya, untuk anak Down syndrome dengan penyakit jantung bawaan atau bocor, sekarang usianya 4 bulan, apakah fisioterapi tetap bisa berperan? Apakah kontraindikasi dari tindakan FT-nya? Baik, pada Om Edel bisa langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih Bunda Ina ya. Ya, bisa dilakukan ya. Syaratnya apa? Kondisi pasien harus stabil dulu nih, gitu ya. Maksudnya apa? Kita lihat ya, jantung bocornya itu seperti apa, seberapa besar. Kalau misalnya terus kemudian juga impact-nya ke kondisi anaknya seperti apa. Maksudnya apa? Ya, kalau anak misalnya lemes banget, rewel, nangis biru, pucat, ini nggak bisa kita lakukan fisioterapi. Tapi kalau misalnya secara keadaan umum, general appearance gitu ya, dari kondisi anak itu dia oke-oke aja, gitu ya. Misalnya anak dengan jantung bawaan, penyakit jantung bawaan dia stabil gitu ya, happy aja gitu ya, nangis juga nggak ada terlalu biru, gitu ya. Itu bisa kita lakukan fisioterapi dan juga kita main di dosis gitu ya. Nah, ketika anak normal distimulasi atau diintervensi itu misalnya 10 kali gerakan bolak-balik, misalnya terlentang berguling, ya, itu kita cukup 5 kali saja, gitu ya. Kemudian anak di posisi tengkurap misalnya 10 menit, ini cukup 5 menit saja. Tujuannya adalah kita tetap mengoptimalisasikan dan memberikan pola pada anak, ya, dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi jantung bawaan itu gitu. Tempat kami juga ada ya dengan PSD gitu ya, dengan tetralogy of Fallot juga ada, cuma memang kondisinya sudah stabil gitu. Anak sudah dilakukan pembedahan jantung gitu ya, atau bedah toraks untuk memperbaiki dari bocor jantung itu sendiri. Begitu Bunda Inaya. Baik, terima kasih Bunda Ina dan Bunda Rizka atas pertanyaannya. Ada lagi dari Bunda Dwi Jati Savitri. Untuk anak DS dengan posisi jantung di luar, apakah boleh dilakukan exercise atau tidak, Pak? Baik, Om Eda, silakan dijawab. Oke, baik Bunda Dwi Jati Savitri.
Ya, ini cukup riskan ya berkaitan dengan anak DS dengan posisi jantung di luar. Boleh nggak sih? Ya, masih boleh ya dilakukan exercise atau latihan, tetapi gentle exercise gitu. Nah, kita lihat dulu nih, karena kan apakah memang itu dia sudah dilakukan prosedur pelapisan dari jantungnya atau memang dia dibiarkan di luar seperti itu gitu ya. Karena dan memang komponen pentingnya adalah sterilisasi dari tempat latihannya itu sendiri gitu ya, dan terapisnya gitu. Bisa dilakukan tapi gentle, miring kanan kiri gitu ya. Kita perhatikan juga anaknya. Jadi jangan dulu posisi anak itu segera melawan gravitasi lebih tinggi lagi, nggak apa-apa. Kenapa sih harus dilakukan exercise? Tetap dilakukan exercise gitu ya. Karena apa? Mengingat satu ya, kemampuan motorik atau tadi kita paham semua bahwa fungsi dari motor kita akan memacu juga kemampuan perbaikan jantung, gitu ya, kemampuan kebaikan dari fungsi kognitif, kemudian dari fungsi-fungsi metabolisme lainnya, gitu. Nah, pada hakikatnya manusia ini adalah bergerak, jadi kita harus melakukan gerakan. Cuman ya tadi atau exercise, cuman dilakukan dengan gentle, sangat gentle, gitu ya, gitu. Oke, apa ada lagi yang ingin disampaikan, Om Aidil, jawabannya? Ya, cukup, Tante. Oke, terima kasih Bunda Dwi Jati Sapitri atas pertanyaannya. Barangkali dari ayah bunda yang lainnya masih ingin mengajukan pertanyaannya kepada Om Aidil, masih saya memberikan kesempatan. Oke. Ya. Dari ayah bunda, apakah masih ada lagi? Jika tidak ada, saya akan tutup. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada para peserta webinar pada sore hari ini yang sudah hadir dan sudah meluangkan waktunya untuk terlibat dan berdiskusi bersama pemateri kita, yaitu Om Aidil. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Om Aidil yang telah membawakan materi yang sangat bermanfaat kepada kami semua yang hadir di sini. Dan juga jangan lupa follow Instagram kami dan Twitternya juga @niumiu_cdc. Dan juga channel YouTube kami di Niumiu Tumbuh Kembang. Sebelum acara ditutup, selanjutnya akan ada sesi foto bersama kepada peserta untuk menampilkan video. Oke, Om Okay bisa tolong difotokan. Bagi peserta yang masih belum menyalakan kameranya, oke, bisa dinyalakan terlebih dahulu karena kita akan ada sesi foto bersama. Oke, Om Okay. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Lagi? 1, 2, 3. Baik. Oke, baik. Terima kasih Om Okay dan para peserta webinar. Acara pada sore hari ini saya tutup. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Saya Fira, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bunda dan para peserta yang sudah hadir. Saya izin pamit ya. Fira, sehat selalu semuanya. Sehat selalu semuanya.